Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan mata kuliah yang sudah berlangsung beberapa bulan ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kuliah secara normal. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah setelah Bapak mengamati dari berlangsungnya perkuliahan, presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 5 dan 6, beberapa materi sudah langsung diskusi dan penyampaian oleh masing-masing kelompok, mulai dari pembahasan tentang lembaga keuangan yang berbasis bank, kemudian sampai kepada lembaga keuangan atau lembaga-lembaga yang non-profit. Yang terakhir itu lembaga keuangan zakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, satu pembahasan yang tidak jauh lebih penting dari beberapa pembahasan sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan ar-rohan. Nah, rekan-rekan semua, di pembahasan yang sudah Anda presentasikan, yaitu mengenai tentang akad. Ya, akad itu ada secara umum ada dua. Akad yang profit oriented, ya, ada akad yang non profit oriented, atau yang disebut di dalam bahasa Arab akad tijarah dan akad tabarru. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu turunan dari akad tabarru, yaitu akad ar-rohan atau agunan, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat yaitu gadai. Nah, yang perlu kita pahami bersama ya sebelum kita bahas bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar ya antara ar-rohan yang bermakna agunan atau jaminan dalam fikih Islam dengan konsep gadai dalam konteks sistem ekonomi kapitalis saat ini. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah pada orientasi. Dalam konsep gadai, orientasinya ya tentunya ya profit oriented ya. Sedangkan ar-rohan atau gadai nanti kita akan bahas sejauh mana ruang lingkupnya, termasuk apakah orientasinya itu profit atau tidak. Baik, rekan-rekan semua, mari kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rohan atau yang disebut agunan atau jaminan. Apa saja ruang lingkup ar-rohan? Yang pertama, secara definisi ya, ar-rohan itu as-subut wad dawam, ya, tetap dan langgeng. Itu ar-rohan. Kemudian bisa juga disebut sebagai al-habs atau penahanan ya. Ya, al-habs. Jadi kalau seseorang menahan harta tertentu berarti disebut ar-rohan secara bahasa. Ya. Kemudian terkurung atau terjerat. Ini makna-makna lainnya. Nah, ar-rohan ya tanggung jawab sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam ayat ini ada kata-kata rohina. Masdarnya rohnun. Ya, tanggung jawab. Nah,
Bagaimana secara fikih pengertian istilah ar-rahn ini di dalam kitab ya Nizam al-Iqtisad fil Islam dijelaskan ar-rahn itu adalah ja'lu ainin laha qimatun maliyatun binadri syari'i wasiqatun bidainin bihaisu yumkinu akhdhu dzalika dinu dzalika dainu au akhdun ba'dihi min tilkal ain. Jadi maksudnya adalah ar-rahn itu menjadikan sesuatu ja'lu ainin ya, menjadikan suatu benda berharga qimatun aliyah, harta berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan ya, wasiqatun bidainin ya, sebagai jaminan atas utang atau hutang selama ada dua kemungkinan ya. Akhdhu dzalika dain ya, untuk mengembalikan uang itu atau akhdhu ba'dihi min tilkal ain, mengambil sebagian benda itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa ar-rahn itu adalah menjadikan sesuatu benda yang lain dalam hal pinjam meminjam uang, di mana benda ini dijadikan jaminan ketika ada dua pilihan ya terhadap benda ini, apakah nanti mengembalikan hutangnya kemudian diambil harta itu atau benda itu, atau kemudian tidak dapat membayar hutang, kemudian benda itu diserahkan dengan catatan tertentu, yang bisa dijual dan lain sebagainya. Nah, ini maaf, ini di dalam kitab Said Sabiq ya, fikih sunnah. Ada juga di dalam kitab Nizam al-Iqtisad fil Islam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan ja'lul mali wasiqatun bidainin, menjadikan harta sebagai jaminan utang. Ini yang lebih simpel ya. Nah, jadi ar-rahn itu adalah merupakan harta yang dijadikan jaminan utang ya. Utang atau pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal berhalangan menunaikannya. Ini alurnya. Ya, proses pertama adalah ini ada dua belah pihak. Ada pihak yang berpiutang, ya, memberikan hutang. Ada pihak yang berhutang. Nah, mekanismenya pihak pertama itu mengajukan pihak berhutang itu mengajukan pinjaman dengan menyerahkan jaminan ya. Pihak yang berhutang yang warna kuning ini ini kuning pekat ya maksudnya ya. Pihak yang berhutang ini kemudian proses pertamanya mengajukan pinjaman kepada pihak pemilik harta ya dengan menyerahkan jaminan. Kemudian proses yang kedua, pihak yang berpiutang itu memberikan pinjaman sebesar nilai jaminan atau yang dibutuhkan. Nah, proses yang ketiga membayar pinjaman jatuh tempo. Jadi pihak yang berhutang itu dengan benda yang dijadikan jaminan dia membayar pinjaman sesuai jatuh tempo. Nah, jika pihak berhutang tidak mampu membayar hutang saat jatuh tempo, jaminan dapat dilelang dengan catatan tentunya mendapat izin dari pihak yang berhutang. Ya, kalau nanti ada ketentuan-ketentuan. Ya, ini ilustrasi saja. Nah, apa dasar hukum bolehnya melakukan ar-rahn atau jaminan atau sikoh di dalam transaksi pinjaman? Nah, di sini di dalam Al-Quran, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka adalah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi landasan surat Al-Baqarah ayat 283 ini menjadi dasar hukum bolehnya memberikan barang jaminan terhadap sebuah muamalah khususnya utang piutang. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ishtara min yahudiyin ta'aman ila ajalin wa rohanahu dir'am min hadidin. Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan beliau mengagunkan baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah pernah mencontohkan, ya, karena apa yang dilakukan oleh beliau ini menjadi teladan bagi umatnya. Ternyata beliau juga pernah mengagunkan baju besi kepada seorang Yahudi saat itu sedang transaksi makanan. Apa saja ketentuan ar-rohan? Ini ada syaratnya, ada rukunnya ya. Terkait dengan rukun, ada sigot atau ijab kabul. Ada penyerahan, ada penerimaan. Nah, jadi kalau ada yang berpiutang, ada yang berhutang. Pihak yang berpiutang dia harus menyerahkan uangnya. Begitu juga dengan yang berhutang harus menyerahkan jaminannya. Al-aqidan, ya maaf ini al-aqidan ya. Dua orang yang melakukan akad ar-rohan, pihak yang mengagunkan ar-rahim dan orang atau pihak yang menerima agunan al-murtahin. Ar-rahin wal murtahin. Ar-rahin yang mengagungkan, murtahin yang menerima. Al-ma'qud alaih yang menjadi objek akad, yaitu barang yang diagunkan, al-marhun, dan utang al-marhun bih. Syaratnya apa? Adapun syarat ar-rohan sama dengan rukun ar-rohan itu sendiri. Namun titik tekannya pada poin berikut, ya, dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasarruf. Jadi akad pinjam meminjam dan ar-rohan ini harus dilakukan oleh orang yang sudah layak melakukan pengelolaan harta. Ya, misalnya orang yang sudah akil balik dewasa, ya itu boleh. Sedangkan mereka yang di bawah akil balik, apalagi misalkan tamyiz, mumayyiz, ya anak SD gitu ya, nggak bisa. Kemudian rohan harus diserahkan kepada murtahin. Rohan harus diserahkan ke murtahin. Kemudian barang agunan harus harta secara syar'i sah dan boleh dijual. Ya, jadi tidak boleh misalkan harta itu harta gosok, harta curian dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan barang gadai, ya ini yang menarik yang harus kita pahami bersama. Agunan berada dalam kekuasaan al-murtahin tidak berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta agunan. Nah, ini yang kita banyak melihat ya fenomena di masyarakat bahwa barang gadai ini mayoritas dimanfaatkan oleh orang yang memberikan pinjaman. Nah, agunan hanyalah tausik, sedangkan manfaatnya sesuai dengan hadis riwayat Syafi'i, Al-Baihaqi, Hakim, Ibnu Hibban, Darqutni tetap menjadi hak pemiliknya, yakni ar-rahim. Ar-rahim berhak memanfaatkan tanah yang dia gunakan. Dia juga berhak menyewakan barang agunan. Ya, misalnya menyewakan rumah, kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain, kepada al-murtahin, tentu dengan catatan tidak mengurangi barang yang diagunkan. Jadi itu ya, menurut beberapa pendapat tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Jadi kalau barang gadainya motor, maka yang dijadikan jaminan itu surat berharga saja, sedangkan motornya tetap dipegang, dimanfaatkan, digunakan oleh yang berhutang. Namun pemanfaatan barang oleh al-murtahin tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad ar-rohan itu untuk utang dalam bentuk qard, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Jadi misalnya ya, pinjaman uang 50 juta rupiah per 1 ton. Nah, dalam kasus utang jenis qard ini, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikit pun. Ya, karena itu merupakan tambahan manfaat atau ar-qard. Tambahan itu riba hukumnya, haram. Nah, jika rohan itu akad utang dalam bentuk adain, yaitu utang barang yang tidak mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar,
Al-murtahin boleh memanfaatkan barang agunan itu dengan izin dari ar-rahin. Sebab manfaat barang agunan itu tetap menjadi milik ar-rahin. Tidak terdapat nas yang melarang hal itu karena tidak ada nas yang mengecualikan al-murtahin dari. Jadi ada dua, ya. Ada pinjam meminjam bentuk barang misli ya seperti uang, beras, gitu ya, kurma. Sedangkan kalau adain yang tidak termasuk qard, maka itu boleh dengan catatan izin. Izin. Itu. Secara umum sebenarnya dain lebih umum daripada qard. Dengan kata lain, dain juga meliputi qard, namun konteks dain yang dimaksud dalam pembahasan ini didefinisikan untuk kasus utang di luar qard yang telah dijelaskan. Seperti kasus Rasulullah. Kasus Rasulullah itu adalah terkait dengan pembelian makanan dengan cara tempo. Nah, itu adain lingkupannya. Nah, eksekutif terhadap agunan, debitur tak sanggup bayar dan kreditur tidak memberi kelonggaran. Agunan dijual dengan izin debitur melalui penjualan yang wajar menurut pasar. Hasil penjualan untuk melunasi utang, jika ada kelebihan dikembalikan kepada debitur, dan jika masih kurang kekurangannya tanggung jawab debitur. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah, la yughlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Jadi terkait dengan kasus ar-rohan gadai ini, ya, agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan manfaatnya dan wajib menanggung kerugian penyusutan. Jadi kalau si pihak yang berhutang itu tidak mampu membayar, barang agunan atau barang gadai ini boleh dijual oleh pihak yang memberikan hutang dengan catatan izin. Jika setelah diberikan izin ternyata antara harga jual atau hasil penjualan barang gadai itu ada selisih dengan hutang, misalkan hutangnya 10 juta, hasil penjualan motornya 15 juta, maka selisihnya harus dikembalikan kepada pemilik barang. Kalau ternyata hutang dengan harga jualnya belum dapat melunasi hutangnya, maka harus ditutupi hutangnya. Ya, hutangnya 10 juta, harga jualnya 7 juta, 3 jutanya harus dipenuhi. Nah, rekan-rekan semua itu dari penjelasan ar-rohan ya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Silahkan pertanyaannya disampaikan di grup melalui voice note agar lebih bisa dipahami ya pertanyaannya, sehingga bisa juga dijawab dengan voice note. Baik, itu saja apa yang dapat Bapak sampaikan. Ada pun kekurangan, tentunya itu datang dari pribadi, kelebihan dan sebagainya tentunya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk tugas ya, Bapak minta teman-teman untuk menuliskan nanti dikirim ya seperti biasa dalam bentuk folder, dikirim ke email, menuliskan kasus-kasus perhitungan denda atau perhitungan gadai di beberapa perusahaan gadai, baik itu syariah atau konvensional. Kasusnya saja, kasus misalkan si A si B perhitungannya bagaimana, biayanya seperti apa. Nah, itu ada rumus-rumus tertentu. Silakan dikumpulkan di Kosma kemudian dikirim ke email saya. Baik, itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.